Momen jaksa salah sebut nama Ferdy Sambo. Jadi, Ferdy Sambo, mantan Kepala Divisi Propam Polri, Ferdy Sambo menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan atas kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 17 Januari tahun 2023. Saat membacakan tuntutan, salah satu jaksa penuntut umum (JPU) sempat terselip lidah dalam menyebut nama terdakwa, Ferdy Sambo. Namun, belum diketahui nama jaksa yang terselip lidah saat menyebut nama Ferdy Sambo tersebut. Awalnya, jaksa penuntut umum membacakan tuntutan bahwa skenario, cerita karangan dan cerita bohong yaitu korban Nofriansyah Yosua alias Brigadir J melecehkan Putri Chandrawati. Kemudian, Putri teriak minta tolong lalu saksi Richard Eliezer alias Barada M respon dan korban Yosua menembak Richard. Selanjutnya, Richard menembak balik korban Yosua. Kemudian, terdakwa Ferdy Sambo meyakinkan lagi dengan mengatakan, saksi Richard aman karena membela Putri Chandrawati dan membela diri, kata jaksa penuntut umum saat bacakan tuntutan. Bahwa, kata jaksa, ada lebih sempurna pelaksanaan kehendak Ferdy Sambo untuk merampas nyawa korban Yosua. Di sini, jaksa penuntut umum terselip lidah dalam menyebut nama terdakwa sampai 2 kali. Kemudian terdakwa Ferdy Sambo menanyakan senjata api milik korban Yosua, keberadaan senjata api Yosua kepada saksi Richard, yang dijawab senjata korban di mobil Lexus LM diketahui karena disimpan saksi Ricky Rizal di mobil Lexus LM. Kemudian, Ferdy Sambo menyuruh Richard untuk mengambil senjata api Yosua agar korban lebih mudah dieksekusi, ucapnya. Sebelumnya, Ferdy Sambo telah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalani agenda tuntutan pada Selasa, tanggal 17 Januari tahun 2023. Tampak, Sambo tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 9.16 waktu Indonesia Barat. Terlihat, Sambo memakai baju kemeja putih lengan panjang dilapisi rompi tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan warna merah. Kali ini, Sambo tidak memakai masker seperti biasanya. Selain itu, Sambo juga membawa buku hitamnya. Selain Sambo, ada 2 terdakwa lainnya yang tiba berbarengan yakni Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria Adipurnama tanpa memakai masker juga. Agus tampak memakai kemeja putih panjang, dan Hendra memakai kemeja hitam dilapisi rompi. Begitu ditanya kesiapan menghadapi tuntutan, Ferdy Sambo hanya menganggungkan kepala tanpa memberikan statement apa-apa kepada awak media yang menunggunya. Diketahui, Ferdy Sambo didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua bersama Bribka Ricky Rizal, Barada Richard Eliezer, Putri Chandrawati dan Kuat Maruf. Mereka didakwa melanggar pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP JO pasal 55 ayat 1 pertama KUHP JO pasal 56 pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Kelimanya terancam pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Fans garis keras berulah lagi, ingin peluk Ferdy Sambo sebelum sidang tuntutan. Wanita berhijab hitam bernama Syarifah Ima Syahab yang mengaku sebagai fans mantan Kadif Propam Polri, Ferdy Sambo kembali berulah ingin peluk Ferdy Sambo saat sidang baru saja hendak dimulai. Pantauan FIFA di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Syarifah tampak berusaha ingin memeluk Ferdy Sambo ketika Sambo baru saja hendak masuk ke dalam ruang utama sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam hal itu, Syarifah pun tampak berucap, Pak Sambo semangat. Beruntung petugas keamanan Ferdy Sambo hingga petugas keamanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sigap mengamankan Syarifah. Kemudian, Syarifah mengaku hanya ingin memeluk Sambo lantaran dirinya baru saja pulang dari kampung dan baru bisa mengikuti kembali sidang Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Pengen peluk aja sih, aku abis mudik kangen. Aku cuman mau salam sama Pak Sambo, ujar Syarifah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa tanggal 17 Januari tahun 2023. Diberitakan sebelumnya, mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo menjalani sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa tanggal 17 Januari tahun 2023 terkait pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Sementara itu, tim kuasa hukum keluarga Brigadir J, Martin Lukas Simanjuntak mendorong Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk bertindak adil ketika membacakan tuntutan untuk Ferdy Sambo. Pasalnya,
Sambo menurut Martin, sejauh ini telah memenuhi syarat pasal 340 KUHP saat menjalani persidangan pembunuhan Brigadir J. Mengenai terdakwa Ferdi Sambo, kami mewakili keluarga berharap bahwa tuntutan yang akan dibacakan jaksa penuntut umum akan mencerminkan rasa keadilan bagi korban, keluarga, dan masyarakat Indonesia. Mengingat terdakwa Ferdi Sambo menurut pengamatan kami dari fakta persidangan sudah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan primair jaksa penuntut, yaitu pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP, kata Martin saat dikonfirmasi wartawan pada Selasa tanggal 17 Januari tahun 2023. Maka dari itu, Martin pun berharap kepada jaksa harus bersikap adil dengan memberikan hukuman seumur hidup untuk Sambo. Fans garis keras berulah lagi, ingin peluk Ferdi Sambo sebelum sidang tuntutan Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sampai pukul 11.40 WIB. Sementara itu, tim kuasa hukum keluarga Brigadir J, Martin Lucas Simanjuntak mendorong jaksa penuntut umum (JPU) untuk bertindak adil ketika membacakan tuntutan untuk Ferdi Sambo. Pasalnya, Sambo menurut Martin, sejauh ini telah memenuhi syarat pasal 340 KUHP saat menjalani persidangan pembunuhan Brigadir J. Mengenai terdakwa Ferdi Sambo, kami mewakili keluarga berharap bahwa tuntutan yang akan dibacakan jaksa penuntut umum akan mencerminkan rasa keadilan bagi korban, keluarga, dan masyarakat Indonesia. Mengingat terdakwa Ferdi Sambo menurut pengamatan kami dari fakta persidangan sudah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan primair jaksa penuntut, yaitu pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP, kata Martin saat dikonfirmasi wartawan pada Selasa tanggal 17 Januari tahun 2023. Maka dari itu, Martin pun berharap kepada jaksa harus bersikap adil dengan memberikan hukuman seumur hidup untuk Sambo. Kami berharap jaksa penuntut umum tidak ragu-ragu untuk menuntut terdakwa Ferdi Sambo dengan tuntutan minimal seumur hidup, beber Martin. Diketahui, dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Ferdi Sambo diadili dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Selain itu, Ferdi Sambo juga didakwa ikut melakukan perintangan penyidikan atas pengrusakan CCTV terkait peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua. Perbuatannya itu dilakukan bersama dengan Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Baikuni Wibowo, Irfan Widianto dan Arif Rahman Arifin. Mereka didakwa dengan pasal 49 junto pasal 33 dan pasal 48 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UIT) junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP dan pasal 233 KUHP dan pasal 221 ayat 1 kedua junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.